Selamat bergabung di C-Level Talk. Malam ini saya beruntung sekali, kita beruntung sekali kehadiran tamu namanya Iggy. Iggy is younger than me, ya, beberapa tahun lebih muda dari saya. Kiprahnya nggak main-main. Saat ini dia menjabat sebagai komisaris di dua organisasi yang dua-duanya menurut gue sih pelik ya, dengan intensitas tertentu gitu. Mulai dari Bank Muamalat yang pertama, ya nanti kita akan coba colek Iggy, boleh nggak ngobrolin soal itu. Dan yang kedua, lebih pelik lagi soal Pertamina, yang setiap hari beritanya selalu muncul di surat kabar atau televisi, atau yang paling sering tentunya di media sosial. Ya, Iggy, selamat bergabung malam ini. Kita akan ngobrol dalam 20-25 menit ke depan. Selebihnya nanti yang lain, kawan-kawan juga bisa langsung mengajukan pertanyaan. Topik malam ini adalah kapan kita menggunakan power, kapan kita menggunakan influence. Ya, ini menarik banget, especially to me. Pernah menjabat sebagai komisaris beberapa masa, menyadari bahwa ini posisi gampang-gampang susah. Ya, kalau teman-teman pikir oh enak-enak aja tuh, enggak juga men. Ya, karena banyak restriksinya, banyak yang lo harus pahami, nggak bisa langsung nyebur aja. Nah, kalau buat Iggy, gimana rasanya? Ya, boleh share dong cerita. Mana yang lebih dulu? Kayaknya Bank Muamalat lebih dulu ya. Jadi komisaris di Bank Muamalat, if not mistaken, udah 7 tahun. Itu ngapain di sana? Dan terus kayak lo kurang sulit hidupnya, ya, lo dapat penugasan baru lagi di Pertamina lagi. Boleh cerita, Gi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ini bahas topiknya dulu apa langsung ke pertanyaan tadi ya? Ngobrol aja langsung ke pertanyaan gue dulu aja. Jadi sebenarnya gini, ketika dapat undangan ini, karena udah lama juga nggak kontak Rene, lalu yang saya dapat langsung dapat kiriman buku kan, jadi excited lah dan ya bilang iya aja sih. Cuma harusnya di minggu lalu, takdirnya baru di malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, karena harus prepare kan, apa kita mau ngapain aja juga harus prepare, termasuk untuk malam ini. Saya itu selalu nyari-nyari quotation yang kira-kira nyambung sama topik kan. Nah, topiknya di beberapa flyer kan, why using power when we can use influence kan, kayak gitu ya. Yes, sir. Nah, jadi saya akhirnya ketemu tuh yang biasanya quotation yang saya pakai itu ceritanya Nasruddin. Nasruddin itu seorang sufi besar, Nasruddin Hoja, dan ngasih wisdom yang banyak banget. Jadi ceritanya tuh, Gi? Suatu saat dia bilang ke orang-orang, saya bisa ngelihat dalam kegelapan. I can see in the dark, kan gitu kan. Nah, terus tapi tiap kali dia jalan malam, dia selalu bawa lentera. Ya kan? Nah, jadi orang nanya, katanya bisa lihat dalam kegelapan. Kok bawa-bawa lentera? Nah, Nasruddin jawab, saya bisa lihat, tapi saya mencegah orang nabrak saya gitu. Ya, jadi terserah mau percaya sebenarnya dia bisa ngelihat atau enggak, tapi bisa ngelihat itu power buat saya ya. Jadi bisa ngelihat dalam gelap itu power. Tapi dia mau influence-nya itu adalah supaya orang nggak nabrak dia. Karena orang belum tentu kayak dia bisa ngelihat in the dark. Orang belum tentu bisa ngelihat di dalam gelap kan gitu. Mau ngeles ya, bahwa sebenarnya ngeles atau enggak itu hal lain lah gitu ya. Tapi cerita-ceritanya tuh selalu menggelitik gitu ya. Jadi itu paling enggak, that's one of my preparation gitu ya, ketemu cerita yang kira-kira kita bisa sambungin kan gitu. Nah, lalu balik ke pertanyaan, sebenarnya bener tuh, udah di Muamalat terus di Pertamina, masalah hidup saya tuh udah banyak banget gitu ya. Dan ditambah lagi kan dengan ada penugasan gitu. Nah, saya mungkin bisa cerita
emang saya nggak expect juga dapat penugasan itu. Jadi lo nggak ngirim CV ya, Gi? Biar CV pernah diminta setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya diminta aja, tapi nggak pernah terus kemudian minta juga saya mau di Pertamina dong gitu ya, enggak. Nah dulu malah ditawarinya itu di salah satu anak BUMN yang punya cabang di mana-mana, di tiap mall ada tuh. Cabang anak BUMN. Yeah. Oke, tahu. Apa tuh? Vale. Pak. Vale itu kan, kalau kita berhenti mobil kan ditawarin Vale kan, Pak mau pakai Vale, ngerti nggak? Enggak. Gimana? Oh, berarti selalu parkir sendiri. Ini kalau diparkirin nih. Kenapa? Yang mana? Valet Service. Itu anak BUMN? Bukan anak perusahaan BUMN, namanya Vale, ada juga patungan. Vale. Vale di yang dulunya Inco kan? Iya betul, salah satu di bawah Main ID. Iya betul. Dulu. Nah tapi ya kan nggak ini juga nggak kejadian sampai baru bulan Juni lalu kan diminta untuk bergabung di Pertamina, dan awalnya kementerian juga tahu bahwa saya kan masih di muamalat. Betul. Nah awalnya saya diminta tolong yang muamalatnya mundur ya. Ya, saya jawab nggak bisa gitu ya, karena itu amanah dan belum selesai. Yeah. Itu nah lately kemudian diralat gitu ya, ralat nggak harus mundur. Jadi ya udah oke, kalau nggak harus mundur bisa jalan. Tapi ya mungkin tetap akan mundur juga, karena insya Allah misal udah selesai gitu ya, apa yang selama ini dibantu, diusahakan bisa selesai dalam tahun ini dan di mid of next year gitu, insya Allah. Insya Allah didoakan agar Allah mudahkan urusannya. Ya, amin. Apalagi ini bank syariah pertama di Republik ini ya, Gi ya? Betul. Ini orang ngerti ya, memang orang ngertinya bank syariah itu muamalat sebetulnya. Makanya kalau dulu sebelum merger kan ada namanya BSM. Orang malah bilangnya bank seperti muamalat gitu ya. Bank sebelah muamalat sampai kayak begitu gitu. Jadi anak-anak BSI nggak di sini nih? Nggak apa-apa, itu udah biasa. Tadi ada dari BRI juga kan? Ada Mas Adi itu. Saya punya singkatan semua bank kalau nanti mau disyariahkan. Kalau BRI apa? Bank Ridho Ilahi. Jadi kalau dikonversi dia jadi Bank Ridho Ilahi. Nah, tapi yang paling boleh tuh. Iya, Mbak, yang paling dekat dulu BTN sebetulnya. Jadi untuk naikin market share syariah katanya BTN aja dikonversi jadi the biggest syariah mortgage bank kan gitu. Oh, saya siap singkatannya. Bank Taubatan Nasuha, ya enggak? Keren tuh. Tapi Gi, sebelum kita semua masuk ke dalam kedengkian dan keirian gitu ya. Nah, apa sih kalau lu bisa dapat 2 komisaris yang lain 1 aja belum dapat gitu. Itu gimana ceritanya sih? Apa garis tangan aja, kasihlah penjelasan lain yang lebih membahana gitu supaya kita bisa paham. Kalau alumni FE, if you want to look up, ada yang lebih keren lagi. Pak Bambang Brojo itu 7 komisarisnya gitu loh, karena seminggu itu Senin sampai Minggu ada 7 katanya. Nah, jadi masih bisa 7, kalau saya baru 2 gitu kan. Nah, sombong amat. Ini nggak berguna sama sekali jawabannya Cahyani. Nah, tapi gini, ya tadi ya kan saya yang pertama saya nggak minta gitu. Betul. Terus terang saya nggak kepikir juga bakal Pertamina gitu ya. Dan ketika jadi pun serem banget ternyata, beneran serem gitu ya. Serem tuh banyak unexpected gitu yang terus kemudian terjadi, dan karena one of the biggest BUMN gitu ya, banyak kepentingan di sana, dan karena banyak kepentingan tadi, ya tadi salah satunya mungkin aja ada yang ikut hadir di sini kan, nanti ngechat gitu, Pak saya mau dipromot dong kan gitu kan.
di Pertamina atau minta waktu dan lain sebagainya gitu. Yang jelas setelah di Pertamina jadi banyak banget yang minta ketemu. Itu salah satu Langsung yang ya? beda gitu ya. Beda dengan Gimana? Banyak banget gitu langsung, Gi. banyak banget minta ketemu gitu ya dari berbagai macam stakeholders. Stakeholders tuh macam-macam kan, bisa related to suppliers, bisa ke parlemen, bisa ke yang lain-lain gitu. Bahkan termasuk yang pengen jadi direktur di Pertamina, yang pengen jadi dirut Pertamina gitu kan, pengen pengen ketemu juga. Banyak banget berita tentang Pertamina, termasuk diantaranya bahwa dirut yang sekarang itu nominated jadi wakil menteri gitu ya kalau ada reshuffle. Nah, ketika ada rumor seperti itu, langsung dong banyak yang daftar juga kan, kayaknya kan kayak gitu. Gitu. Ada mau kirim CV nanti bisa lewat gue akan jadi akan jadi manajernya Igi, gue akan saring. Jadi kita menambah birokrasi ya, Gi ya. Lo belum jawab, Gi, yang tadi gimana kisahnya itu bisa kemudian lo cuma jelasin yang lebih beruntung dari lo. Tapi gimana sahibul hikayatnya awalnya kemudian lo bisa di Pertamina tuh apa? Lo nulis paper kah atau apa sih kalau boleh tahu? Enggak ada ya, jadi nothing to do dengan Pertamina. Kalaupun kaitan dengan Pertamina, itu saya bareng-bareng Pak Menteri sama Bu Dirut ngeresmiin Pertashop waktu itu di Cilacap. Nah, tapi my position adalah sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi kebetulan kita lagi ikut mendorong MES nih, Masyarakat Ekonomi Syariah itu. Apa tuh, Gi? Ini organisasi nirlaba yang tujuannya mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah gitu. Masya Allah. Jadi lebih apa ya? Sebenarnya lebih ngenalin aja nih, ini ada ekonomi syariah. Konsep syariah gitu. Iyalah, ada konsep syariah. Ginilah kayak extended services gitu ya. Dari bank, dari yang selama ini ada loh yang syariah gitu kan. Nanti bedanya ya orang kan jadi harus tanya apa gitu ya. Jadi balik berarti nih nanti ada Pertamina Syariah, baik ya? Gimana, Pak? Ada Pertamina Syariah gitu, Pak Igi, rencananya? Enggak ada, Pak. Enggak harus dibilang semua syariah juga, Pak. Tapi biar nggak terlalu jadi sorotan mungkin ya. Enggak, Pak, gitu ya. Nah, paling kalaupun syariah, financingnya Pertamina bisa juga ngambil dari syariah gitu, Pak. Kalau masa mau kita bikin bensin syariah juga, enggak lah, kejauhan lah gitu ya. Enggak, kan banyak kotorannya gitu kan. Pak Edi ya, udah menjurus-jurus. Coach Rene, sorry. Boleh. Coach Rene ini bakal ngeling langsung nih dari Pertamina langsung ngelingnya ke muamalat gitu ya. Nyambung langsung, emang ada kaitannya kenapa yang dipilih Igi. Tapi Igi, maaf ya, tadi nggak apa-apa lah lo nggak mau menjawab secara lugas, tapi we all know yang sudah lo bawa, kredibilitas yang sudah lo bawa, apa yang diharapkan dari peran lo di Pertamina. Mungkin Pak Menteri melihat ada aspek-aspek tertentu. Tapi gue pengen denger dong, anekdotal juga boleh gitu, yang lo rasain jadi bos di Pertamina, jadi komisaris di Pertamina. Ada satu peristiwa yang boleh lo share mungkin di ruang ini gitu. Ada. Maksud gue gini, gue lebih lugas ya, maaf ya kagak jelas ya. Itu kan isinya orang-orang hebat semua ya, dan orang-orang yang tahu kalau dia hebat gitu. Ya, jadi dengan kata lain, lo berhadapan dengan ego lah. Ya. Dan egonya besar-besar semua ya. Kita tahu ada Pak Basuki di situ, ya ada belum lagi para direksi-direksi yang semuanya ingin menunjukkan, nih lo, gue pengen bawa Pertamina jadi sekeren ini. Masuklah lo gitu kan. Gue tahu pembawaan lo yang kayak tadi yang nggak jelas gitu, suka ketawa-ketawa nggak jelas gitu kan. Masih kan gue rasa itu gimana ceritanya, Gi? Lo nge-balance diri lo di tengah
ego-ego yang besar itu gimana? Gini, tadi bener banget tuh ya. Kan I'm the youngest gitu di komisaris di board itu. Ada siapa aja sih? Kan ada lo, ada Pak Komutnya Pak BTP. ya. Wakomutnya Pak Wamen, Pak Halaman Suri, senior juga di FE. Lalu ada lawyer kebanggaan saya tuh Pak Fikri Assegaf. Suaminya Ella Shihab ya. Ya, ada dari Seknek lawyer juga Pak Alex Lai. Alex Lai, oke. Nah, ada dari Kementerian Keuangan pasti kan? Nah, itu Sekjen Pak Heru Pambudi yang dulu di Bea Cukai, dan ternyata juga FE kelas malam extension maksudnya, sorry gitu ya, extension FEUI. Lalu ada dari Sekjen Kemen ESDM Pak Ego Syahrial gitu ya. Jadi ya tadi betul orang-orang hebat semua gitu, tapi hebat-hebatnya sama tetap manusia juga. Lebih hebat Gusti Allah kan gitu. Jadi apa ya? Sama aja lah gitu. Makannya juga sama sih gitu ya. Pas kemarin sarapan bareng gitu ya. Kita sekarang jadi ada sarapan bareng, kadang to lower the tension gitu. Kalau pas lagi rapat itu kan rapat bisa seru dong, perbedaan pendapat juga biasa gitu. Dan karena gimana perbedaan pendapatnya, Gi? Apa surat-suratan terus dilempar-lempar gitu suratnya atau nah itu dia gitu. Mati-matiin gitu atau gimana tuh, Gi? Karena masih online gitu ya, karena masih online atau hibrid, jadi belum sampai kayak begitu sih, gitu. Belum sampai. Masih biasa aja gitu, tapi apa namanya? Ya masing-masing kan punya gaya sendiri gitu ya, punya gaya sendiri. Dan tadi saya membawa gaya nggak jelas supaya yang tadinya misal tegang terus bisa kita cairin, atau saya bikin tambah tegang juga bisa sih gitu sebenarnya. Tergantung ini aja ya, tergantung kita mau gimana gitu. Jadi itu ada yang boleh di-share nggak sih, Gi? Boleh dong. Gini ya, kan itu di ruang ini kan rapat itu ruang privat, maksudnya ruang korporat gitu. Jadi I will still keep it confidential gitu loh. Kalau terus saya buka, nanti saya sama aja dong sama yang suka ngebuka di luar. Saya nggak mau itu, sama aja. Oke, we respect that. We know, Masya Allah. Ini tambah menarik ya teman-teman ya, silakan. Jadi Igi pokoknya kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang terjadi di ruang korporat, dia nggak akan share, karena menurut dia menjaga sanctity dari Dewan Komisaris di Pertamina. Ya, tapi Igi itu baru saja bilang salah satu kapasitas yang paling penting dibutuhkan untuk influencing others adalah bikin suasana jadi lebih relax. Bisa juga bikin lebih tegang, tapi kalau bisa dibikin lebih rileks gimana? Jadi orang bicara itu manusia ke manusia. Igi keren nih, bukan komisaris Pertamina, bicara publik, penulis buku, bukan gitu. Ya, tapi bicara manusia ke manusia. Dan mungkin kita bisa tarik ini sebagai pelajaran kita dalam setting yang kita ada sekarang. Apa sih yang buat lo jadi semakin memahami bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tinggi posisi, pada ujungnya ya manusia juga gitu. Ada nggak satu pengalaman yang mengantar lo pada kesimpulan itu sehingga benar-benar hakul yakin? Saya dari kuliah ya, pertama kali masuk kuliah, ya memang tadi bawaannya nggak jelas. Kakak-kakak kelas pada ngeliatin, jadi saya jadi ingat dulu pas ada tugas sosiologi, saya nulis tentang ICMI ini Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia gitu ya. Dulu saya kemudian nekat aja nyamperin Profesor Emil Salim yang juga ikut duduk di mana namanya di ICMI tersebut. Right. Saya mau wawancara Prof. Nah, akhirnya diajak semobil kan. Saya masih tingkat 1 tuh gitu
semester 1 tuh. Dan ya wawancara di jalan sampai Pak Emil Salim, Masya Allah. Iya, Pak Emil Salim kan gitu. Ya tadi Keren karena nekat ya, makanya yang lain ngeliatin nih anak ngapain nih sama terus ngedeketin Prof. Emil Salim. Mungkin dikira ini juga cari kerjaan, kalian kita belum ngerti orang mau ngerjain tugas sosiologi doang gitu kan. Sampai nyampe ke kantornya, dan karena saya bukan dari Jakarta, saya nggak tahu tuh berhenti di mana, kan bingung aja tuh. Nyampe di Gatot Subroto, lately saya tahu tuh Gatot Subroto, nyari bus gimana supaya bisa balik dan lain sebagainya. Tapi ya menteri tuh Pak. Jadi waktu kuliah saya ketemu dia KLH ya waktu itu ya, Gi? Kalau nggak salah ya KLH. KLH dan apa namanya? Ya saya ngelihat kan kayak gitu, tapi beliau tuh kan humble banget gitu. Banget. Dan mau sharing ke kita gitu. Nah, satu hal yang terus saya krusial juga untuk menganggap pada akhirnya jabatan atau pekerjaan itu temporary kan, seperti ditulis di buku ini saya ikut promosiin juga ya. Terima kasih Igi. Dibeli katanya. Coba buremnya dimatiin dulu jadi bisa kelihatan bukunya jelas gitu kayak gini. Oh, gitu. Ini jelas. Makasih ya. Buat yang belum beli keterlaluan. Kita ada tanda tangannya juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Saya pesan loh, kemarin tuh pesan berapa ya? 10 atau 20 ya? Jangan lupa ya. Kalau penulis mah lebih senang lebih banyak. Ya, 20 dulu deh. Oke. Nah, satu hal yang karena temporary tadi, kalau itu kan udah di atas, yang di atas itu kan tinggal turun. Udah di atas kan? Kalau udah di atas tinggal turun doang gitu. Justru saya itu coba maintain relationship yang saat ini masih ada di tengah. Tadi ada Direktur Transjakarta kan ya? Pak Yuza. Nah, itu dulu kan dirutnya, dirut bukan ya, Agung siapa ya namanya? Agung Wicaksono, Pak. Agung Wicaksono itu kan teman saya tuh. Sampai sekarang nggak mau bilang tuh mundur kenapa, kan gitu. Alasan pribadi, oke deh gitu. Artinya ketika udah di puncak juga bisa sebentar, bisa panjang, at the end akan turun, kan kayak gitu. Akan selesai. Saya di Muamalat udah 7 tahun, ya saatnya juga selesai untuk terus ngasih kesempatan yang lain ngisi kan. Kan ketika banknya insya Allah makin baik, udah beres, banyak yang pengen masuk kan. Biasanya kalau udah lebaran semua pada pengen takbiran kan. Udah pada ikutan gitu. Jadi BMI udah baik, udah oke nih. Insya Allah. Udah oke. Ya oke, dengan udah kembali ke pangkuan tanah air ya. Pemegang saham. Boleh lo share nggak? Itu boleh kan, ini mah official gitu kan. Kita itu di Indonesia, bank itu kan kebanyakan yang punya tuh AAA. Bener nggak? Asing, Arab. Nah, kan gitu. Nah, Muamalat itu tadinya punya Arab. 85% itu punyanya IDB Arab, lalu Sedco Saudi, Bobian Bank Kuwait gitu. Nah, mereka udah menghibahkan sahamnya ke BPKH, Badan Pelaksana Keuangan Haji gitu. Udah milik negara juga nih. Kan salah satu ciri milik negara itu nanti diaudit BPK. Betul. Jadi ini karena uang negara ada di sini. Ya, karena uang negara di situ. Makanya tadi my intention kan, saya juga nggak enakan. Masa dua-duanya milik negara ya nggak. Jadi salah satu saya lepas karena Muamalat insya Allah selesai. Saya udahlah, insya Allah mid of next month ya, next year ya, kalau boleh. Selama ini nggak boleh nggak. Ya itu juga tadi, keinginan kita tuh belum tentu selalu kejadian gitu, nggak semuanya sesuai keinginan kita. Saya di Muamalat karena tadi sempat frustasi, nggak selesai. 3 tahun lalu saya minta mundur, kan nggak dikasih sama OJK karena OJK ini kan bukan otoriter jasa keuangan ya, otoritas jasa keuangan kan gitu. Otoritas jasa keuangan. Iya, dan saya meluruskan supaya orang nggak salah gitu kan. Dalam pemahaman kami, power dibangun dari pengembangan kapasitas diri. Jadi boleh jadi ada faktor kedekatan alma mater, suku, satu daerah, sedangkan influence dibangun dengan dari karakter.
Tapi pada prakteknya kadang kalau udah di posisi enak, power ini jadi magnet untuk melakukan konsolidasi agar tetap stabil dan terus meningkat. Hal ini sah-sah hal ini sah selama tidak bertentangan dengan kode etik profesional. Menurut Pak Egi gimana? Iya, agree. Nah, gitu ya. Gitu aja nggak boleh. Cahyani. Saya setuju, tapi gini ya catatannya. Jadi ini kan juga menyangkut posisi tadi. Jabatan sebagai katakan komisaris di Pertamina yang tadi saya bilang nyeremin ternyata kan kayak begitu. Dan itu part of kekuasaan. Dan kekuasaan itu harum baunya. Harum banget gitu, makanya banyak yang pengen ngedeket, banyak yang pengen ketemu, banyak yang pengen ada di sekeliling supaya bisa memanfaatkan power tersebut, kekuasaan tersebut untuk jadi apapun, bisa tadi ya influence, bisa whatever gitu ya, dimonetize jadi keuntungan keuntungan finansial juga bisa aja, apapun itu. Dan saya nggak menafikan bahwa misal di Pertamina misal karena posisinya sekarang tim ahli wakil presiden misalkan saya ini ya sekarang posisinya seperti itu. Nah wakil presiden aja nggak tahu saya mau di Pertamina. Jadi setelah ditunjuk Pertamina saya baru dipanggil sama Wapres. Lalu beliau cerita, beliau tuh sebetulnya contoh dan jadi guru juga bagaimana juga lebih banyak menggunakan influence gitu ya ketimbang Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin, iya. Gitu. Jadi beliau manggil saya, terus dia ngasih selamat gitu, terus bilang itu, nih kamu yang jadi di Pertamina, senior di tim ahli wakil presiden ataupun di staf khusus wakil presiden juga banyak gitu. Dan kenapa mereka gitu ya? Orang-orang hebat juga, kenapa terus ke saya gitu kan. Nah terus kalau tadi mau diurut-urutin FEUI gitu, karena misal FEUI 2 wamennya FEUI, nggak juga gitu ya, 2 wamen tadi tuh nggak ngedukung saya jadi ketua ILUNI nih, for your info gitu ya. Ada Lili tuh kan, jadi biar terus tahu gitu ya. Dan nggak ada sama sekali komunikasi karena terkait Pertamina tadi. Mungkin menterinya nanya ke mereka, lalu mereka jawab yes gitu kan. Saya yakin urusan ini mungkin akan terdukung gitu ya. Jadi faktor itu bisa aja juga ada gitu kan. Kedekatan sama menteri, Pak Menteri Pak Erik itu juga sebetulnya saya ngelihat sendiri juga gitu ya. Juga lebih banyak berusaha menggunakan influence ketimbang power kan kayak gitu. Jadi ketika saya dampingin beberapa kali beliau kan kayak gitu ya, jadi cocok lah gitu ya kalau terus beliau juga ada aspirasi mau ke pemimpin nasional gitu, nggak boleh. Jadi itu ya, jadi untuk menjawab yang tadi agak panjang tadi, benar gitu ya, in some aspek itu pasti bersilangan lah gitu ya, beririsan, ada pengaruh macam-macam tadi sehingga sampai ke posisi ini gitu. Makasih. Mudah-mudahan clear ya Cahyani ya. Kedepankan influence sih tetap aja menurut saya. Karena kadang-kadang kalau udah addicted to power tuh rada repot. Kasihan bro. Nanti kalau udah nggak di atas, tadi kan Igi bilang ya, yang udah di atas tinggal turun doang gitu. Nanti baterainya nge-charge-nya susah gitu kan. Karena udah terbiasa dengan exercising power itu tadi. Ya buat teman-teman yang muda, dan Ismail Wisnu, be careful with what you wish for. Dia nanya sebagai anak muda gimana harus pelajari dan persiapkan jika ingin jadi komisaris. Lebih baik bersiap sih, jangan berambisi. Ya Ismail, makanya emang nggak perlu ada yang namanya jurusan komisaris. Aneh banget ya. PR buat anak-anak muda itu sebenarnya bukan berambisi tapi bersiap. Dan ini yang suka kadang-kadang misplaced. Saya nggak pernah tahu kok Igi punya ambisi untuk jadi komisaris Pertamina. Nanti Igi bisa pertegas ya. The aim itu bukan menghendaki, mengingini, ya, bukan berambisi. Karena kalau lo berambisi aja lo nggak melakukan persiapan yang memadai. Dan persiapannya apa sih? Persiapannya ya paling susah ini, makanya kita obrolin malam ini, tata diri, ya, ngerti tata kendali diri, bisa mengekang ego lo tuh gimana.
ya, bukan cuma ingin segera menjadi. Gitu. Igi mau nambahin? Ya, ya memang betul tadi kan di awal saya bilang tuh, saya nggak pernah kepikiran dan nggak pernah minta gitu ya specifically bahwa saya mau dong jadi komisaris di Pertamina gitu ya. Kalau mau saya sambungin tadi, sekalian curhat nih dikit. Nih. Boleh bro. Saya di muamalat kan 7 tahun gitu ya. 6 tahun itu nggak ada tantim. Jadi gaji doang kan kayak gitu. Karena kan kita harus nunjukin juga sama-sama gesturnya tuh sama-sama dalam proses perbaikan, efisiensi dan lain-lain gitu ya. Nah lalu ada yang nyebut kan kayak gitu. Oh, nih lu nggak dapet tantim di muamalat, digantinya nanti di Pertamina gitu loh. Katanya setahun 5-6 tahun itu diganti setahun di Pertamina gitu kan. Amin, saya amin aja, amin. Amin. Kan? Jadi ketika di Pertamina pun saya nggak pernah nanya, nggak pernah mikirin gaji dan tantim kan. Ya biar aja menteri yang mikir ya, nggak kan kita tinggal terima doang kan kayak gitu. Jadi nggak saya pikirin. Ya. Nah ini pengalaman lain itu ya saya nggak tahu nih positif apa gimana ya kesannya. Silakan. Ada kawan dipanggil Gus ya, Gus tuh biasanya yang turunan kiai dan lain-lain. Walaupun nama saya Igi itu singkatannya Ikatan Gus-Gus Indonesia. Jadi semua tetap ngumpulnya ke saya gitu. Nah, saya juga dipanggil Gus kadang. Seorang Gus itu bilang karena udah sering berhubungan sama para pejabat dan dia juga berinteraksi sama komisaris Pertamina, bahkan ya manajer Pertamina yang mau dipindah jadi direksi di BUMN lain aja nggak mau katanya menurut dia gitu ya karena saking manajer Pertamina nggak mau dipindah. Manajer GM nih posisi GM ditawarin untuk jadi direksi di BUMN lain nggak mau karena tetap bahkan lebih keren GM Pertamina ya mungkin gajinya juga sih ya juga kalau ditawarin direksinya di yang kecil kali kan nggak mau kali kan gitu. Nah terus dia bilang kalau sama yang lain itu memang berasanya orang besar. Cuma sama dia doang nih, maksudnya nunjuk ke saya nih, yang kayak bukan komisaris gitu loh. Nah, saya nggak tahu tuh kan kayak gitu. Gua diledekin atau apa kan kayak gitu karena ya biasa. Ya maksud saya ya biasa aja sih kan kayak gitu. Kan tetap aja tadi balik, tetap aja kan kita manusia kan gitu ya. Paham. Gitu. Tapi ya dia sampai komentar kayak begitu. Jadi itu juga nunjukin bahwa sebenarnya memang posisi tadi itu nyeremin, memang nyeremin. Saya sadar juga. Kemarin baru pertama kali saya pakai seragam Pertamina nih, baju putih ada lambang Pertamina gitu ya di sini gitu. Terus saya baju dikeluarin lengan pendek nih, putih lengan pendek, kantongnya satu ada lambang Pertamina, baju dikeluarin. Terus saya mikirnya, gua perasaan jadi kayak pegawai SPBU gitu ya. Gak apa-apa lagi. Bukan terus kemudian ya emang pegawai SPBU sih kan kita jualan SPBU Pertamina jualannya SPBU. Nah kira-kira kayak begitu. Nah, gitu loh. Paham Gi, paham ya Allah. Emang lo merasa banget dan nggak perlu ada potongan komisaris jadi ya Gi ya. Nggak perlu. Iya. Tapi benar tadi bahwa prepare. Kita harus nguatin influence-nya dulu baru boleh menggunakan power atau gimana ya Pak Iki? Pengalaman saya justru ini kan kalau Pertamina saya baru 6 bulan ya. Kalau muamalat kan lebih dari 6 tahun. Memang power juga tetap dipakai sih Pak Rudi gitu ya. Ketika we try to influence tapi alhamdulillah belum tergerak hatinya gitu ya, walaupun saya sampai pakai analogi nih bahwa yang saya butuhkan dari Bapak, dukungan Bapak nih contoh kasus ya, saya bilang waktu itu yang saya butuh dari Bapak itu seperti semut yang bawa setetes air untuk madamin apinya Ibrahim, saya bilang. Jadi hanya untuk nunjukin keberpihakan nih, saya dikoreksi itu waktu itu bukan semut lagi katanya, burung pipit kan gitu. Burung ya kan burung pipit agak banyak kan tuh airnya, saya bilang gitu kan. Kalau semut kan lebih dikit lagi gitu. Saya cuma butuh keberpihakan untuk dukungan tersebut kan kayak gitu.
Sampai pakai analogi seperti itu. Tapi alhamdulillah belum waktu itu. Nah, ya akhirnya power yang berjalan gitu. Power itu tadi kan tekanan, pressure, walaupun masih in proper way lah masih gitu. Wajar lah ya. Masih wajar gitu kan. Misal ditakut-takutin gitu power kan ya. Pak nggak dukung itu loh Pak, nanti urusan sama yang sana gitu kan gitu. Bisa juga kan itu power tuh. Itu kan bisa juga kan parodia, dan nggak ada yang salah ketika kita ngerasa bahwa tujuan yang ingin dicapai itu udah jadi kesepakatan bersama sebagai sesuatu yang baik gitu. Policy lah katakan dianggap sebagai kebijakan gitu. Saya kira itu. Gi, Pertamina apa kabar Gi? Yang banyak mana? Restrukturisasi kayak sekarang. Lagi banyak pembenahan. How is it doing? Kawan-kawan gimana kabarnya? Holding, subholding gitu ya. Yang mau diceritain yang bagian mana? Yang Bu Nike pengen tahu aja. Apa sih yang diharapkan gitu dari perubahan-perubahan ini gitu? Ya. Kan banyak yang dari asing juga kemudian jadi diambil jadi punya Pertamina gitu, dan secara kebangsaan baik bagus gitu, tapi apa artinya gitu? Apa yang begitu kita ngerti juga fosil kan udah semakin outdated walaupun masih belum ada jalan keluar yang signifikan ya, yang jelas gitu. Pertamina tuh ada pemikiran apa sih kalau boleh di-share buat kawan-kawan di sini? Saat ini kan memang itu udah di launching sebetulnya yang restrukturisasi usaha, karena banyak banget tuh anak dan cucu perusahaan. Ini yang kemudian di restrukturisasi jadi holding subholding kan gitu. Ada beberapa subholding dengan pembidangan yang juga sangat jelas. Tujuannya apa gitu ya kan? Efisiensi itu, efisien, dan terbukti dengan holding subholding tahun ini alhamdulillah kita itu bisa melakukan penghematan sampai dengan 700 juta US dollar kalau nggak salah. Wow. Itu banyak loh kan, mana lagi tuh di BUMN di Indonesia juga yang menghemat sampai 700 juta US kan itu. Nah dan di antara subholding itu ada juga yang memang untuk prepare transformasi ke tadi yang non fosil, jadi energi alternatif kan kayak begitu ya. Nah, oleh karena itu juga Pertamina diantaranya ikutan juga dalam pembentukan IBC kan, Indonesia Battery Corporation, untuk pengembangan hilirisasi dari nikel yang kita punya, karena kita punya banyak banget kan kayak gitu. Nah itu semuanya ongoing saya kira, dan kalau secara akademik itu sama jadi ingat zaman kuliah ada buku yang nulis emang lagi-lagi orang oil and gas ya, hebat banget sih emang, dari Shell kan, Kees van der Hagen. Lumayan ya, saya masih bisa nyebut buku loh sama pengarangnya kan, judulnya Senario kan, jadi The Art of Strategic strategic manajemennya tuh. Jadi dia ngembangin berbagai macam skenario, dan diantaranya yang basic sendiri, Shell kan tidak menyebut dirinya sebagai perusahaan minyak kan gitu kan, tapi energi, karena energi bisa terus kemudian dari manapun kan kayak gitu. We are transforming lah, jadi Pertamina dalam proses melakukan itu. Nah saya 6 bulan ini kan juga ngeliatin, saya nggak ngerti sebenarnya oil flow kan, oil flow itu gimana, barrel dan lain-lain. Saya ngertinya kan cash flow itu, ngertinya aliran uang itu, aliran minyak belum ngerti. Jadi kadang dalam rapat pun saya diem juga bukan karena ngademin tadi, karena emang lagi mencerna gitu ya. Ini ngomong apaan sih kan kayak gitu ya, kita
kadang nanya sama direksi, maksudnya directly, privately gitu ya. Itu apa namanya ke ini apa sih maksudnya dan seterusnya. Tapi overall itu ini apa namanya we are ongoing gitu ya for the transforming. Termasuk yang ramai kemarin ya ekosistem EV kan, electric vehicle gitu. Yeah. Itu akan terjadi, Gi. Insya Allah akan terjadi. Itu juga termasuk, ya mohon maaf nih, makanya saya mau sama siapapun, kalau nanya mau nggak enak juga saya tanyain kan kayak gitu. Termasuk ke Pak Menteri ketika, ini saya cerita ya, ini mungkin bisa dibuka karena nggak apa-apa, untuk mitigasi bersama. Ketika kemudian pesantren didorong untuk punya pertashop, kan jualannya jualan minyak, maksudnya jualan bensin kan, jualan bensin. Pertanyaan kita tuh, kita antisipasi bahwa beralih ke listrik itu berapa lama? Jangan sampai belum payback, ya nggak? Udah beralih. Udah pindah nih. Nah sekarang ketika pindah, bisa juga nggak dipikirin. Itu pertashop bisa jadi tempat pengisian baterai, misalnya kan kayak gitu. Iya. Sepeda juga saya senang pada saat pakai road bike, saya suka yang elektrik, jadi lebih cepat dibanding yang lain, ya nggak? Nggak pakai energi dengkul ya, Gi? Ya? Tetap pakai, tapi ngayuh sekali, 2 kali, 3 kali lebih cepat. Well, kita punya harapan besar buat Pertamina ya sebagai pilar Republik dan kebutuhan energinya bisa dipenuhi dengan asik. Kalau dengar apa yang disampaikan Pak Igi itu kayaknya enteng banget gitu, enak aja gitu. Ini yang menurut saya juga nggak mudah Pak. Jadi ada proses yang menurut saya yakin proses bagaimana Pak Igi bisa tampil kemudian seperti itu, dan menurut saya nggak ada sekolahannya itu. Itu Chief Rene. Jadi ini memang buat saya mestinya kita bisa banyak belajar lah. Tadi kan kalau dengar dari awal sampai barusan tuh kan kayaknya enteng aja lah, lurus saja gitu kan, nggak ada problem, nggak tahu kalau di dalamnya seperti apa. Jadi thank you, malam ini saya juga belajar banyak lah, bagaimana kita bisa menghandle itu semua. Pak Insan, kalau boleh justru pengen tahu sebagai ya insan Pertamina juga ya, kan itu pernah melalui di situ ada. What is your wish Pak for this amazing organization gitu? Harapannya Pak Insan apa sih? Ini mumpung ada saya di sini, kawan-kawan yang lain juga silahkan nih. Ya kalau saya membaca ya, saya terus terang aja cuma bisa membaca sekarang gitu kan. Apa yang sedang dibuat itu memang kelihatannya memang harus dilakukan agar perusahaan ini memang bisa survive dan kemudian juga perusahaan ini bisa memberikan kontribusi yang selalu positif buat negara gitu. Memang perubahan harus terjadi gitu. Itu kan sebuah keniscayaan ya gitu. Kadang-kadang memang bagaimana kita mengomunikasikan itu yang menurut saya juga cukup berat lah untuk dilakukan. Iya. Ngebayang sebagai bekas bapaknya anak-anak Pertamina ya Pak Insan. Masya Allah. Saya punya pengalaman, sorry bukan mau ini ya Pak Igi, saya pernah punya pengalaman bagaimana waktu itu merubah sistem development yang sudah berjalan puluhan tahun. Kemudian saya usulkan untuk berubah yang mungkin sempat tempoh hari muncul namanya PRL gitu lah di Pertamina. PRL. Ya. Nah, itu semacam job grade lah gitu. Sebetulnya itu kita ingin merubah satu yang selama ini berpuluh-puluh tahun sudah berjalan dan luar biasa sih memang perjuangan untuk melakukan perubahan itu dengan segala macam trik yang dilakukan, dan alhamdulillah waktu itu sudah hampir bisa berjalan, tapi banyak perkembangan yang terjadi lah. Nah itu sesuatu yang memang menurut saya seperti tadi, kalau sekarang organisasinya berubah ya memang harusnya berubah gitu. Tinggal bagaimana orang-orang itu mau menerima atau tidak. Itu saya kira. Yeah. Gitu. Semua problem awal ujungnya memang problem manusia ya Pak Insan jadinya ya. Betul. Dan manusia juga yang insya Allah bisa menuntaskan ini. Setuju saya itu. Yang tadi Pak Insan bilang nggak mudah, yang Bapak rasain gimana Pak? Ya itu karena orang-orang itu kawan-kawan itu sudah berada dalam comfort zone kan memang cukup. Tadi seperti Pak Igi sampaikan, GM aja dulu nggak mau disuruh jadi direksi di BUMN lain gitu ya.
Mungkin saya salah satunya. Pak Insan benar itu kan ya? Banyak pada saat itu memang iya. Pada saat itu memang iya. Tapi begitu kemudian sebelum saya ada satu orang, Pak Gus Rizal yang sempat juga, kemudian saya keluar juga dari sana. Akhirnya orang juga melihat bahwa memang ini sebuah peluang gitu. Sebetulnya mau dipakai peluang atau tidak. Nah ini hal yang buat saya pada akhirnya juga kawan-kawan merasa bahwa oh ya dunia kita tidak terbatas hanya dari situ gitu Pak. Dan saya yakin kok masih banyak kawan-kawan di sana yang mereka punya idealisme yang cukup tinggi, hanya mungkin tidak diberi kesempatan untuk bisa menunjukkan itu gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Ya. Minjam narasinya Pak Sudirman Said, beliau selalu mengatakan bahwa kita yang bisa ngumpul di sini bisa mengoperasikan Zoom, yang bisa bicara sophisticated tentang power, tentang influence. Sepatutnya kita juga memikirkan orang Indonesia yang ada di bottom 40% katanya. Dan ngelihat Pertashop, ever ada Igi di sana, I see a glimmer of hope. Paling tidak supaya yang nggak gini-gini aja. Tadi Beryl sebenarnya bertanya, tapi saya nggak mau sekedar menjawab pertanyaan Beryl ya. Peningkatan kualitas diri itu sejalan dengan pemahaman diri. Pemahaman diri itu bukan paham ambisi saja, bukan paham nafsu, tapi paham aspirasi, paham potensi. Kita ini berhutang sama yang 40% yang tidak seberuntung kita ya. 40% dari 280 juta is still a lot of people. 100 million or so. Yang menurut saya nggak se-connected kita. Please share with us, gitu, inspire us untuk nggak cuma mikirin diri sendiri, mikirin kantong sendiri, usaha sendiri, profit sendiri. Ada misi lain nih, gitu yang kita mungkin belum sadar, gitu, belum paham. Saya lagi lihat contekan nih. Silakan. Nah ini nih, ini ada buku lagi nih. Ini buku Nasruddin nih, kalau ini bukan buku Rene. Jadi judul singkat nih ceritanya, Nasruddin lagi. Judulnya Siapa yang Lebih Hebat. Nasruddin ditanya, siapa yang lebih hebat, sultan atau petani? Raja atau petani? Nasruddin menjawab, tentu saja petani. Karena kalau petani tidak bercocok tanam, sultan mati kelaparan. Simpel gitu ya. Nah, jadi sama balik lagi ke tadi bahwa memang kita harus memikirkan yang tadi, yang masih belum seberuntung kita gitu ya, yang malam ini masih bisa kayak begini gitu. Banyak yang lain yang kadang masih berpikir besok kerja apa, bahkan makan apa, tapi mereka juga punya keyakinan yang sama bahwa mereka nggak takut besok akan makan apa gitu, nggak takut kok, karena kalau takut besok makan apa gitu berarti udah menghina Tuhan kan begitu. Mereka tetap yakin bahwa tetap akan makan gimana pun terus caranya. Dan kita gitu ya yang di Pertamina kan sebenarnya balik tadi ke transformasi ataupun restrukturisasi holding subholding itu dalam rangka efisiensi yang ujung-ujungnya harus kita balikin ke konstitusi gitu ya, bahwa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari kita korporasi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu ketika juga bisa contribute, misal laba yang lebih besar sebagai source of income atau pendapatannya negara kan, dari dividen balik terus ke negara untuk pembangunan. Nah, sementara yang secara langsung dilakukan ke publik atau ke pemerataan itu juga dilakukan. Pertashop salah satu contohnya. Beberapa minggu lalu yang tadi Rene sebut soal berpindahnya pengelolaan dari asing ke kita, kan dari Chevron ke Pertamina untuk PHR yang hulu di Rokan ya kan, di Rokan. Yang di Rokan saya ketemu di rootnya, ketemu timnya, mereka alhamdulillah menyatakan, saya sih percaya aja ya, maksudnya bukan karena ngomong depan saya gitu ya, bahwa bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu ya. Orang Indonesia, Gi? Orang Indonesia. Ini apa namanya, Gi?
orang Indonesia, pegawai-pegawainya gitu ya. Direksinya juga? Direksi ya, dirutnya juga orang Indonesia dong. Walaupun pernah sekolah di Amerika kan gitu. Sekolah di Amerika. Nah, pada kesempatan itu juga kami kebetulan langsung bersilaturahmi juga gitu ya dengan kawan-kawan di HIPMI gitu ya. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada Kadin juga nggak ya? Kadin, saya rasa ada Kadin juga. Kadin kami dagang insya Allah itu kan Kadin singkatannya. Nah, itu kita pertemukan untuk terus kemudian saya bilang ke direksi supaya dibagi nih kesempatannya untuk pengusaha daerah itu bisa jadi kontraktor ataupun supplier di Pertamina di Rokan gitu. Dan ya alhamdulillah diceritakan juga nih ada berapa yang daerah itu udah dilibatkan dan lain-lain. Bilang paling nggak kita bina dulu gitu. Kalau nggak mau bina ya baru dibinasakan kan kayak gitu. Memang kadang yang dibinasakan juga perlu juga ada ketika hanya rente aja gitu ya, dapetin proyek, dijual laginya ke orang Jakarta dan seterusnya gitu ya. Padahal size-nya tuh udah daerah. Jadi bentuk kemitraan seperti itu juga dilakukan supaya pada saat yang sama ekonomi di daerah juga bisa sama-sama tumbuh, bisa sama-sama berkembang. Apalagi di Rokan Riau itu kan akan jadi apa ya, tragis orang atas bawahnya minyak kalau terus sampai ada kalau sampai nggak makmur gitu, sampai ada kemiskinan di sana gitu. Atas kan minyak sawit, kalau bawah kan minyak bumi gitu. Jadi dua-duanya tuh ada. Nah ini kita coba sambung-sambungkan kan kayak gitu. Jadi supaya tadi balik sebesar-besarnya ke kemakmuran rakyat. Dan bentuk apa ya tadi itu restrukturisasi tadi, penyederhanaan organisasi dan lain-lain itu juga memang supaya apa memang balik ke bisnis inti aja. Kan lagi-lagi amanat konstitusi itu bahwa bumi, yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara gitu. Jadi memang saya sendiri juga berpikir gitu ya, ngapain misal Pertamina juga ikutan punya hotel misalnya kan, ini kan contoh aja gitu ya, atau katakan BUMN lain yang mengurusi bisnis atau bidang yang bisa jadi kategorinya bukan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harusnya bisa dikerjakan oleh swasta. Wow. Ini datang dari IGI yang di Pertamina, ini progresif sekali. Wow. Jadi ya, kita mesti bisa dorong ke sana supaya tadi mungkin saya justru mendorong kawan-kawan itu kalau bisa jadi mitranya Pertamina, bukan terus kemudian jadi pegawai Pertamina. Ya, tapi memang nih masalahnya yang saya sadari, yang saya rasakan, tapi memang bikin bangga sih jadi pegawai Pertamina, masuknya susah dan lain-lain. Saya appreciate banget gitu ya. Nah, ya ini kebanyakan kita berpikir jadi pegawai BUMN itu lebih stabil kan kayak gitu ya, lebih dianggap lebih terjamin gitu. Sehingga kalau di swasta mereka ngerasa agak kurang gitu. Padahal saya rasa sekarang udah berubah kan kayak gitu. Kan sekarang yang leading perusahaan teknologi base kan kayak gitu. Alami tadi kan ada itu kan keren banget tuh ya. Kawan-kawan Alami, terima kasih udah gabung. Ya, pekan lalu sempat ngobrol juga sama Dima. Nanti ada baiknya kita undang lagi mereka, Gi. Kawan-kawan ini baru melaksanakan uji coba yang sangat berhasil, kerja 4 hari dalam sepekan. Ya, waktunya dikurangi, tapi produktivitasnya meningkat tajam. Nanti kita akan undang Dima, Amrul untuk juga berbagi di sini. Oh, satu lagi yang menarik tuh, mereka memberikan insentif buat karyawannya untuk khusus diberikan kepada orang tuanya, terutama ibu. Dan ini powerful. Argumennya apa? Apa yang bisa menggedor pintu langit kalau bukan doa ibu? Bayangkan kalau 300 karyawan, 300-nya mendoakan. Kita sering traktir pacar, tapi tidak pernah traktir orang tua. Ataupun kalau traktir orang tua seadanya. Ini powerful approach ya buat Ismail. Sampaikan salam buat kawan-kawan yang ada di Alami. Our respect.
apa yang Anda lakukan itu resonate, mudah-mudahan malah bisa dicontoh sama yang besar seperti Pertamina, siapa tahu. Ya, kalau bisa ngobrol, saya pertemukan nanti kawan-kawan Alami dengan Iggy. Manael juga boleh ikut tentunya. Ya, Pak Insan juga gabung dalam obrolan ini. Apa sih peran kita kalau nggak saling menyemangati dalam kebaikan dan kebenaran? Masya Allah. Gi, makasih banget buat waktunya. Ya, sudah lebih dari 1 jam. Kita udah mendekati 1,5 jam. Nggak mau zalim sama keluarga. Any comment, thoughts yang ingin atau ada yang bisa kami bantu terkait proses transformasi Pertamina, ada yang bisa dikerjasamakan, kira-kira boleh di-share juga nggak di penggalan akhir obrolan kita? Yang pertama paling penting nih, saya minta didoain, Masya Allah, dari kawan-kawan di sini supaya tetap selamat, tetap berkah kan kayak gitu ya, tetap bisa membawa ke kebaikan, karena tadi nyermin tadi gitu ya, buat saya tetap bagaimanapun bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi saya selalu minta doa ini dari siapapun gitu. Dan tadi jangan bosen juga ngingetin, Rene selalu ngingetin kawan-kawan yang lain juga anytime gitu ya, untuk terus ngingetin gitu. Dan saya open untuk any ideas yang tadi bisa membantu Pertamina, any input gitu ya. Walaupun saya harap jangan cuma jadi rasul. Rasul itu singkatan lagi, ini raja usul ya, nggak usul aja gitu. Maksudnya usulnya yang udah lebih spesifik gitu kan, yang bisa realistis, kemudian ada tahapan yang kelihatan untuk bisa kita implementasikan. Kalau rasul doang, apalagi kemudian kalimatnya pakai bagaimana, tadi problem saya juga udah cukup banyak, itu jangan ditambahin lagi. Misal contoh nih, yang penting adalah bagaimana supaya Pertamina itu tambah inovatif. Nah, dia nanya apa ngasih input sih kan, yang penting bagaimana Pertamina jadi lebih inovatif. Ya bagaimana kan, tolong ngasih tahu gitu. Bantuin, jadi jangan ngasih dulu tuh. Ya kan kayak gitu ya gitu. Jadi supaya ini bisa kontribusi, dan saya menganggap tadi contoh yang dialami aja buat saya inspiring gitu ya. Dari hal kecil, saya yakin kita nggak pernah tahu impact-nya untuk kena di hati seseorang sehingga bisa jadi impact yang lebih besar lagi. Dan itu saya rasa paling powerful itu, ketika impact itu kena sesuatu yang dari hati, pasti nyampe ke hati gitu, dan itu akan menyebar dengan kuat gitu, bisa dirasakan oleh yang lain. Jadi please any input let me know, mau lewat Rene gitu kan, biar pada bayar dulu nggak? Input bayar gitu boleh juga. Nggak ada. Nanti aja success fee. Nggak ada, seriously kawan-kawan, you know me, kalau ada ingin kontak ke Iggy, tadi udah dijelaskan ya, jangan nambah pusing dia, ajakan kolaborasi selalu dibukakan, reach out, nanti saya akan sambungkan ya, Pak Insan, Manael, Pak Edi, ya anyone, Mas Adi, ya anything yang bisa kita kolaborasikan sebagai sesama orang Indonesia yang peduli dengan bangsa ini, terutama dengan 40% yang masih belum merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Iggy, kami punya kebiasaan untuk saling mendoakan ya, karena persaudaraan itu bukan hanya dia lahir dari kandungan yang sama, dari rahim ibu yang sama, tapi mereka yang secara tulus mendoakan satu sama lain. Kami doakan agar Iggy diberikan usia yang panjang, usia yang senantiasa penuh keberkahan, yang tidak hanya dirasakan oleh Iggy dan keluarga, tapi juga untuk semuanya. Dari apa yang Iggy sudah lakukan menunjukkan rekam jejak yang baik. Mudah-mudahan ini terus barokah, amanah, dan insya Allah mendapatkan akhir terbaik di dunia ini untuk memperoleh jannah firdaus. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa gabung, jangan lupa juga follow, jadi subscriber, karena kami masih mengejar ketertinggalan kami dari Mbak Imwang. Ya, dalam proses mengejar monetization 300.000, yes, ya.
Jadi tonton acara ini yang nanti akan ada di YouTube. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, jangan dibawa ke hati. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.